Haleluya, haleluya. Shalom teman-teman, selamat siang. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya semua teman-teman bersukacita senantiasa dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah teman-teman, banyak banget ya pegiat media sosial yang kemudian sudah memberikan komentar ataupun tanggapannya terkait dengan perbuatan Napoleon kepada Pak Muhammad KC. Nah dalam bagian ini kita akan sama-sama menyimak bagaimana komentar ataupun tanggapan dari Bang Denny Siregar. Dan ada hal yang sangat khusus, yang sangat menarik dari pernyataan ataupun penjelasan dari Bang Denny Siregar ini, karena beliau membandingkannya dengan legend Dudung. Nah ini teman-teman ya, karena itu mari kita simak sama-sama seperti yang ada di layar kalian semua. Dan semoga ini bisa menjadi satu informasi yang mengedukasi, yang kemudian membuat kita bisa saling menghormati antar satu dengan yang lain. Mari kita simak sama-sama apa yang disampaikan oleh Bang Denny Siregar. Akhlak berbeda datang dari seorang jenderal juga, yaitu Irjen Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte adalah seorang polisi dengan bintang 2 di pundak. Dia ini dulu adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Napoleon Bonaparte akhirnya ditangkap karena punya peran besar menghilangkan nama tersangka korupsi, yaitu Joko Chandra dari Red Notice. Red Notice ini adalah pemberitahuan yang digunakan oleh Interpol untuk mengidentifikasi buronan internasional. Napoleon Bonaparte terbukti menerima suap dari Joko Chandra sebesar total 7 miliar rupiah. Nah, nama Napoleon Bonaparte kembali disebut oleh publik sesudah aksinya menghajar Muhammad KC, tersangka penista agama di sel penjaranya. Bukan hanya dihajar, si KC bahkan kabarnya dilumuri kotoran manusia. Apa alasan Napoleon Bonaparte melakukan itu ke si KC? Menurut suratnya yang diberikan ke pengacara, dia melakukan itu karena KC dianggapnya sudah menghina agama, nabi, dan Tuhannya. Dia terpantik semangat keagamaannya ketika melihat KC ternyata ada di dalam satu penjara. Lucu memang Napoleon Bonaparte ini. Dia menghajar KC dengan alasan membela agama. Tapi apakah dia membela agama juga ketika menerima suap dari Joko Chandra? Pasti enggak kan? Dalam artian sederhananya, Napoleon Bonaparte dan KC ini sama-sama menghina agama. Cuman caranya aja yang berbeda. Oke, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa kedua jenderal ini? Yang bisa kita dapat pelajaran dari peristiwa di dalamnya adalah kedewasaan dalam beragama. Pangkostrat Legend Dudung dengan indahnya menunjukkan akhlak agamanya dengan berdiri di atas semua agama ketika dia menjadi pimpinan. Sedangkan Napoleon Bonaparte tanpa sadar menunjukkan kedangkalan berpikirnya dalam memahami agamanya. Dua-duanya jenderal, dua-duanya beragama Islam, dua-duanya berpendidikan tinggi. Tapi kenapa kapasitas mereka dalam memahami agama itu berbeda? Jawabannya mudah sebenarnya. Karena yang satu beragama dengan akalnya dan satunya lagi beragama dengan nafsunya. Setuju? Mari kita angkat cangkir kopinya. Oke, nah itu dia teman-teman tanggapan dari Bang Denny Siregar. Tanggapannya singkat, padat, dan jelas. Dan memang ini menarik sekali. Karena apa yang dilakukan oleh Napoleon kepada Pak Muhammad KC itu sekalipun sudah cukup lama teman-teman. Tetapi sampai sekarang memang kalau kita lihat ya, pembahasan terkait dengan perbuatan tersebut intensif dan cukup lumayan dibahas di media sosial dengan rata-rata. Ya selain daripada ada orang yang kemudian menganggap bahwa tindakan Napoleon itu katanya ya tindakan mulia seperti yang teman-teman pernah perhatikan sebelumnya di komentar itu. Lalu kemudian ada juga yang menganggapnya seperti yang disampaikan oleh Denny Siregar nih, sesuatu yang harusnya tidak patut untuk dilakukan apalagi kalau dalam rangka menghubungkannya terkait dengan keagamaan. Karena harusnya tiap insan manusia yang mengaku beragama justru harusnya menunjukkan nilai-nilai yang humanis. Kalaupun pada dasarnya orang itu dianggap melakukan penistaan agama, ya biarkanlah prosedur hukum yang berjalan, bukan justru ya pribadi-pribadi yang merasa punya kewenangan untuk melakukan hal yang demikian. Nah, karena itu teman-teman sekalian, ya beliau tadi membandingkannya ya akhlak Pak Jenderal Dudung dengan Napoleon Bonaparte ini memang dua hal yang sangat berbeda.
yang satunya menurut Bang Denny Siregar beragama dengan akal sehat, yang satunya beragama dengan nafsunya. Nah ini teman-teman komentar yang keras dari Bang Denny Siregar ini memang luar biasa, karena Bang Denny Siregar ini salah satu pegiat media sosial yang intensif sekali memberikan komentar ataupun tanggapan terhadap hal-hal yang seperti ini. Nah, tidak hanya itu teman-teman, kalau kalian perhatikan di media sosialnya Bang Denny Siregar, beberapa waktu yang lalu ini juga memberikan satu komentar terkait dengan ungkapan Napoleon di dalam pemberitaan yang katanya Napoleon itu kalau melihat orang melakukan menistakan agama lagi ya, kalau melihat ada orang yang lagi-lagi menistakan agama, maka beliau akan melakukan tindakan yang terukur. Nah, istilah tindakan yang terukur sebenarnya juga sudah pernah kita dengar beberapa waktu yang lalu itu, ketika katanya mengapa melakukan tindakan penganiayaan terhadap Pak Muhammad Kacik, katanya itu hanya untuk meredam amarah orang lain dan kemudian melakukan tindakan yang terukur. Apakah yang dimaksudkannya tindakan yang terukur sampai MKC babak belur? Ya kita tidak tahu, tapi itulah kenyataan yang kita lihat dan ini memang menjadi satu pembelajaran yang serius. Dalam bagian ini memang saya juga melihat bahwa Bang Denny Siregar menyoroti MKC ini salah karena juga melakukan menista agama. Ya udah silakan saja teman-teman. Tetapi menariknya, selain dari komentar yang seperti ini, saya beberapa waktu belakangan ini lihat di media sosial Bang Denny Siregar ketika waktu lalu MKC itu divonis 10 tahun oleh PN Ciamis, ya beliau juga menyayangkan hal yang seperti itu. Ya, beliau menyayangkan hal yang seperti itu. Dan artinya teman-teman, saya melihat Denny Siregar ini adalah sosok pegiat media sosial yang peduli terhadap keadilan, yang peduli terhadap keberagaman. Dan kalau saya pikir dia menganggap MKC juga kemudian melakukan tindakan menistakan agama, ya silakan saja. Karena saya pikir ya memang menjadi sesuatu yang sangat lumrah ataupun wajar ketika ada orang yang beragama, lalu agamanya itu dibahas oleh orang-orang yang bukan seagama dengannya dengan secara serampangan. Ada rasa untuk kemudian mau menjelaskan tentang agamanya, ada rasa untuk kemudian mau memberikan argumentasi, ya itu hal-hal yang lumrah. Tetapi dalam konteks yang demikian perlu dipilah-pilah. Nah itu yang menarik dari pemikirannya Bang Denny Siregar. Nah teman-teman sekalian, memang sampai sekarang kita masih menantikan dan menunggu keputusan hukum yang akan diambil oleh pengadilan melalui hakim tentunya dalam hal ini terkait dengan tindakan Napoleon. Seperti yang kalian semua bisa perhatikan beberapa waktu yang lalu, memang sempat ada satu artikel yang kemudian menjelaskan bahwa Napoleon itu terancam 7 tahun ya, karena ada beberapa pasal memang yang kemudian dituntut ataupun didakwa oleh JPU atas tindakan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte kepada Pak MKC. Tetapi menariknya, Napoleon ini sampai sekarang aktif sebagai anggota Polri, saya lihat ya. Karena beberapa waktu belakangan kita mendapati satu informasi di media sosial bahwa Pak Kapolri yaitu Pak Listio Sigit menyampaikan nantinya kalau Napoleon ini proses hukumnya semuanya sudah inkrah, maka beliau akan dilakukan sidang pemecatan. Artinya sampai sekarang beliau masih aktif. Itu ya teman-teman. Kemudian Denny Siregar tadi menyoroti mengenai ungkapan ya Napoleon mau membela agama ataupun bagaimana, tetapi apakah kemudian ketika menerima suap itu juga ya mengingat agama atau enggak. Nah ini dia teman-teman. Ini yang selama ini menjadi menarik di media sosial. Ya, ada orang-orang yang kemudian menyoroti apa yang sudah dilakukan oleh Napoleon dan membandingkannya dengan apa yang dilakukannya kepada Pak Muhammad Kacik. Nah itu menarik sekali. Tetapi inilah yang paling penting sebenarnya dalam situasi yang seperti ini. Ya, kita tidak dalam rangka mau menghakimi, mau menganggap satu dengan yang lain lebih benar, tetapi kita bisa menjadikannya sebagai ajang untuk mengevaluasi diri sudah sejauh mana sebenarnya kita menghidupi nilai-nilai keagamaan, sudah sejauh mana sebenarnya kita menjalani kehidupan sebagai insan yang beragama, apakah kemudian istilah-istilah ini sudah dilakukan secara baik ataukah bagaimana. Nah, karena itu teman-teman sekalian kita doakan saja juga Pak Muhammad Kacik supaya pada akhirnya beliau bisa tetap kuat menghadapi proses yang sampai sekarang ini ya sampai sekarang masih diperjuangkan, sampai sekarang masih ada nantinya teman-teman di waktu-waktu yang akan datang mengenai persidangan, karena belum ada ya keputusan pengadilan, berarti persidangan akan terus berlanjut. Jadi kita harapkan saja yang terbaik untuk situasi yang seperti demikian. Jadi kepada teman-teman semuanya ya kita doakan juga untuk orang-orang seperti Bang Denny Siregar nih yang punya pemikiran luar biasa, punya pemikiran yang sangat baik mengenai kebinekaan, dan terutama beliau juga kerap kali mengomentari orang-orang yang melakukan tindakan menista terhadap agama Kristen. Jadi dalam bagian ini saya melihat Denny Siregar ini mencoba untuk objektif yang melihat segala sesuatunya berdasarkan sudut pandang Bhinneka Tunggal Ika. Nah inilah yang paling penting dan yang kita harapkan dalam situasi yang seperti ini. Jadi itu dia teman-teman, shalom, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua, dan kiranya semua teman-teman
ya, bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, luar biasa. Terima kasih teman-teman semuanya. Shalom, Tuhan memberkati kita.